Puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya, atas rahmatnya kita semua pada kesempatan ini dapat berkumpul dalam kegiatan pemimbasan calon guru penggerak angkatan 6 yang akan disampaikan oleh Ibu Mega Fitriani SPM. Oleh silakan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega nanti mudah-mudahan yang pertama bisa berimbas positif. Saya selalu mengingatkan bahwa satu hal yang perlu kita miliki bersama-sama adalah menikmati profesi sebagai seorang guru. Dan saya sering membandingkan dengan profesi lain. Seorang petani, mohon maaf, yang tidak jelas pendapatan tiap bulannya, tapi karena benar-benar menikmati profesi, pagi-pagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu hebat, Guru SMA Negeri 1 Sindangwangi, dan sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu semua yang ada di sini. Seperti yang Bapak tadi, yang Bapak Kepala Sekolah sampaikan, kita sebagai guru, apakah selama itu sudah menikmati sebagai guru yang baru 5 tahun, yang sudah 10 tahun, yang berpuluh-puluh tahun, apakah selama ini dinikmati? Tentunya pasti dinikmati ya Bu ya? Dalam prosesnya itu. Nah, jangan-jangan gitu selama ini kita menjadi guru itu hanya melaksanakan tugas sebagai kewajiban kita, itu pekerjaan kita. Itu sangat sedih lah kalau bahasanya sedih. Bahwa kalau kita sebagai guru itu hanya sebagai pekerjaan itu sangat sayang sekali. Jadi kembali kita di awal itu kembali diingatkan niat kita apa sebagai guru. Ya, untuk meniru, untuk mengadaptasi pendidikan di Jepang itu gimana sih? Jadi orang-orang Jepang itu secara sukses, nah, ya. Nah, kita sekarang Mas Menteri itu mencoba mengembalikan jati diri kita, karena sebenarnya kita mempunyai pakar pendidikan yang jauh lebih dulu dibandingkan dengan teori-teori yang tadi saya sebutkan, sudah membangun suatu filosofi pendidikan yang kita anut sebagai bapak pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi kalau kita baca Bu, itu ada biografi Ki Hajar Dewantara itu sampai 248 halaman. Itu cerita tentang beliau, bagaimana beliau mulai kecilnya, mulai sekolah sampai pernah masuk sini begitu. Nah, jadi dalam salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan pendidikan itu seperti kita sedang bertani. Jadi tujuan pendidikan itu adalah menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi tujuannya bukan bikin anak pintar sebenarnya, tapi menuju kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Kumaha supaya anak didik kita bahagia dan selamat. Makanya sekarang proses pendidikan kita sedang mulai berbenah ke arah sana. Dan tadi seperti yang saya katakan bahwa pendidikan diibaratkan seperti bercocok tanam. Anak-anak itu benih, kita ini petaninya, sekolah ini adalah lahannya. Saya pernah protes waktu itu ke fasilitator saya ketika seperti itu, Bapak, saya mah guru SMA, saya ngerasa anak-anak saya itu bukan benih lagi. Betul tidak Bu? Ayo benih mah kan tinggal kurang dari awal gitu. Terus ibu menganggap anak apa? Biasanya itu ngerasa anaknya udah jadi pohon gitu kan.
ya sudah, berarti tugas ibu kalau dia udah jadi pohon gitu ya, udah jadi cukulan, berarti tugas ibu bagaimana memastikan pohon itu tumbuh dengan baik, berbuah gitu kan ya, dan memberikan manfaat ke sekitarnya. Nah, betul sekali gitu kan ya. Dah hese orang banyak, dan bukan budak ketik lagi, budak TK orang bisa dibentuk. Enggak, anak-anak kita sudah terbentuk. Kumaha SD nak, kumaha SMP nya bu. Nah, tapi kalau udah jadi pohon mau kita keraskan dia akan patah. Jadi apa kita? Iya, kita pelihara anak-anak, kita tuntun supaya tumbuh. Nah, di sana banyak sekali, makanya punten-punten Bapak, saya juga penindasan sekarang baru sedikit, baru modul 1 dari 4 modul. Makanya sengaja saya buat ini tidak ada judul modulnya biar bisa dipakai nanti bulan berikutnya. Dan punten jangan bosan. Nanti kalau melihat saya ngomong di depan. Tujuannya seperti itu ya Bu ya, karena tugas Bu, tapi tidak, sebenarnya benar. Ini saya ingin menyampaikan. Dan pada dasarnya saya juga punya prinsip sih Bu, Pak. Dari awal saya memiliki prinsip, sebelum saya ikut guru penggerak juga saya memiliki prinsip. Jadi begini, hari orang kan punya anak ya Bu, Pak. Prinsip saya begini, anak saya diajar sama orang lain. Gurunya saya tidak kenal, maksudnya itu saya tidak mengetahui gurunya seperti apa. Ya udah, saya percayakan anak saya dididik oleh orang lain. Tapi saya, apakah saya lakukan? Saya diajar maunya. Jadi tadi ya bahwa kembali lagi bahwa salah satu filosofi keajaiban Dewantara itu tadi ya, bahwa kita ini tempat bertanam, tempat bercocok tanam. Maka untuk mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan itu adalah tugas kita semua. Nah, salah satu tanggung jawab kita adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif, yaitu terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, belajar, bekerja sama untuk terjadinya kebiasaan-kebiasaan. Jadi semuanya harus bekerja sama. Susah Pak Bu, muncul masalah satu saja dari kita anu kekeh gitu ya. Maksudnya kita harus bekerja sama menciptakan lingkungan yang positif. Nah, langkah-langkahnya pertama kita harus berubah paradigma dulu. Kemudian kita menerapkan disiplin positif, lalu menumbuhkan motivasi intrinsik, lalu ada menerapkan tiga restitusi, memahami kebutuhan dasar murid, dan membuat keyakinan. Ini banyak sih sebenarnya bahasanya, cuma seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak akan terlalu ke materi banget ya Bu, karena saya harap pertemuan kita bukan hanya untuk mendapatkan materi dan penindasan saja, tapi lebih ke akhirnya outputnya kita mempunyai keyakinan sekolah. Ini paradigma mungkin bisa dilihat ya Bu, ditekankan lagi ya Pak Adi Pengerman. Jadi kita, nah ini yang sebelah kanan adalah paradigma stimulus respon. Nah, kalau yang ini adalah teori kontrol. Kita sudah meninggalkan stimulus respon sekarang itu lebih ke teori kontrolnya. Di mana paradigma yang pertama bahwa kalau stimulus respon itu melihat semua orang itu sama. Di sini dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita tidak bisa memaksakan mengubah orang lain supaya sama dengan kita, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi secara bahasa saya, ketika orang lain tidak bisa mengerti kita, kita coba untuk mengerti orang lain. Bahasa saya. Kemudian ada paradigma bahwa saya bisa mengontrol orang lain, itu kita ubah menjadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa bersama-sama. Lalu terakhir itu mungkin ada, kalau kita masih berpikir model berpikir menang kalah di dunia ini, sebenarnya itu salah, kita ubah dalam teori kontrol kita harus menang-menang. Nah ini sekarang ketika kita menerapkan disiplin positif, ketika menerapkan disiplin apa ya yang terlintas? Nah, Bulela kayaknya disiplin itu apa Bulela? Menurut Ibu? Disiplin Bulela.
Apa yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata disiplin? Galak itu? Melaksanakan Sesuai dengan aturan. Kumaha Pak? Ustaz, disiplin tak Ustaz? Gobrokan. Nah ini konsisten, disiplin itu konsisten. Tadi Pak pahamnya ya? Oh, konsisten, menuruti peraturan, rajin katanya. Nah ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara ini bahwa ada kata-kata beliau bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, nah ini bahasanya beliau tanpa diubah ya Bu, tanpa kita simpulkan bahwa ini mungkin bahasanya rada ini karena beliau kan seorang penulis. Jadi bahasanya bahasa tingkat tinggi yang harus kita kupas. Di sini artinya apa? Bahwa disiplin itu sebenarnya muncul dari diri kita sendiri ya, self disiplin. Namun ketika kita tidak bisa menerapkan disiplin pada diri kita sendiri, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan. Kalau kita terapkan ini kepada anak-anak, maksudnya seperti apa? Jadi ketika anak-anak, jadi kita tidak bisa gini. Ada yang bilang pendidikan sekarang merdeka belajar, artinya bebas, intinya budak teh gitu kan? Tidak, gitu. Karena merdeka belajar ini artinya ada kontrol-kontrol. Jadi dalam suatu cerita dalam biografi Ki Hajar Dewantara itu ada saya yang paling menarik yang saya ingat itu begini. Sekolah itu bukan berdinding 4 sebenarnya. Sekolah itu kiasan beliau ya. Sekolah itu berdinding 3. Berdinding 3. Makanya kenapa beliau itu ada ing Ngarsa Suntolodo, ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Dindingnya 1 terbuka. Biar apa? Anak itu merdeka. Tapi bukan berarti bablas, jadi tidak punya dinding, enggak. Tetap ada dinding-dinding loh gitu. Tapi dibuka satunya. Maksud kiasan saya mungkin ibu bapak lebih paham ya. Artinya kebebasan juga harus tetap dalam kontrol. Dimana tadi Ingarso Sungkulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tuturi Handayani itu diterapkan dengan baik di sana. Ya, nah ini kembali lagi ke disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Maksudnya bagaimana? Nih Bu, Pak, anak-anak kita teh, ya bukan anak-anak kita welah namanya bisa itu karena terbiasa. Terbiasa itu biasanya karena terpaksa dulu. Ya udah dipaksa ditenang gitu kan ya, tapi ada cara-caranya. Di sini ada beberapa materi mengenai apa itu hukuman, ada apa itu konsekuensi. Lanjut dulu ya Bu, karena ini banyak materi tentang motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri. Nah ini Bu. Jadi disiplin dalam budaya positif dapat kita terapkan kalau sudah kita sepakati. Ini ada keyakinan kelas, kalau di kelasnya, tapi pembentukan keyakinan sekolah. Jadi saya ingin sekarang output kita sebenarnya itu ingin membuat keyakinan sekolah. Tapi kalau keyakinan sekolah secara umum itu kan sudah dibuat ya Pak Ade ya, tentang tata tertib dan lainnya itu sudah ada. Sekarang ini punten ya Bu Lela, saya mendahului. Kita kan sebentar lagi ada agenda PAS, ada ujian sekolah ya. Ini mah satu saja dulu agenda kita. Kita samakan persepsi. Kita punya keyakinan sekolah dulu nih. Karena ini tentang budaya positif, kita mau mengembangkan budaya apa nih di sekolah kita? Kaitannya dengan ujian kan biasanya kita mengembangkan budaya
kejujuran kan ya, jujur. Nah kalau kita melihat ke belakang itu banyak sekali, apalagi sekarang dengan menggunakan Android ya Bu Pak, banyak sekali anak-anak itu ngakalinnya. Saya sebagai panitia ya waktu semester lalu banyak sekali ditemukan kecurangan-kecurangan. Banyak sekali ditemukan laporan-laporan dari beberapa siswa yang merasa telah dicurangi. Oh saya belajar dengan dia tapi nilai saya segini-gini aja, itu anak tuh googling Bu gitu. Itu banyak sekali laporan masuk ke kami. Dan masuk sudah istilahnya pasti ajarina, tinggal dipoles bagaimana supaya anak itu menjadi siswa yang bertanggung jawab dengan prosesnya apa, belajar yang tadi diterapkan dalam kedisiplinan. Disiplin itu yang bagaimana yang dikatakan sukses disiplin itu beberapa penilaian. Karena ada anak disiplin waktu, tetapi disiplin belajar masih kurang. Nah di sana kita dipoles mau bagaimana kedisiplinan itu. Untuk merancang disiplin tadi. Kemudian tadi juga dalam layar tayangan ada, kalau kita tidak mampu saling disiplin dalam suasana pendidikan, maka bisa dengan penguasa mendisiplinkan. Nah, penguasa mendisiplinkan di sini berarti penguasanya kelas ketika pelaksanaan PAS karena ujian pemilu berarti adalah pengawas atau guru. Nah, penguasa yang mendisiplinkan kepada Bapak Ibu semua, sama-sama kita sepakat sekata bahwa kita ingin anak-anak kita jujur. Dan masih ada waktu selama 2 minggu ini untuk menyampaikan keyakinan sekolah kita bahwa tentang kejujuran ini ke kelas, ke dalam keyakinan kelas, di mana Ibu Bapak sebagai guru pengajar bisa meyakinkan kepada anak-anak bahwa kejujuran itu nomor 1, begitu kan? Tadi Mas Rema bahasa saya kan begitu. Bapak Ibu punya trik sendiri untuk menyampaikannya kepada peserta didik supaya mereka percaya kepada diri sendiri. Ya itu mungkin selanjutnya masih ada beberapa yang harus kita ini, walaupun sudah lebih dari 30 menit, maaf nggak apa-apa Ibu Bapak ini kan apa-apa ya. Gaskeun dulu sebentar. Nah sekarang maksudnya bagaimana, nah Ibu, karena sebenarnya tadi ya kebutuhan dasar manusia itu pertama ada bertahan hidup, ada penguasaan, ada yang kurang kasih sayang, ada kesenangan dan ada kebebasan. Jadi anak-anak kadang-kala gitu melakukan suatu pelanggaran itu karena kebutuhan mereka, kebutuhan dasar mereka. Mereka ingin penguasaan, pengen nilainya gede, itunya pengen diakui, pengen senang-senang aja gitu kan ya, ada yang seperti itu. Nah ini saya sih, nah ini Bu Pak mungkin nanti kepada Ibu pengawas, Ibu panitia, kita di sini sama-sama sepakat juga bahwa ketika nanti nih ketika ada peserta didik yang ketahuan yang terindikasi melakukan kecurangan, kita juga harus kita sepakati harus diapain gitu ya. Nah kemarin kan diapain sih Kulera? Nggak cuma ditegur ya. Nah jadi di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang hanya menerima. Tadi saya agak ini gitu, mungkin nanti saya sambil itu Pak Ukem tadi ketika di ruang wakase kurikulum saya melihat Pak Ukem menangani peserta didik itu sudah luar biasa. Karena sedikit mendengar, mencuri dengar dan melihat apa yang Pak Ukem tadi lakukan kepada anak kita yang terlambat sampai 20 menit, itu saya bilang sudah mendekati proses restitusi di sana. Apa itu? Nah, itu ada hukuman, ada juga konsekuensi.
Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, seperti yang sudah ada di lembaran-lembaran yang Pak Ade sudah sebarkan ya Pak Ade ya, tentang poin, tentang konsekuensi kan itu sudah sepakat, gitu ya. Nah ini ada beberapa, ibu bapak boleh dibantu ya. Di sini ada beberapa kalimat, menurut bapak ibu, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi sesuai dengan yang saya tadi katakan. Coba Bu Lia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi Bu Lia? Ini kita melakukan tindakan membuat murid Anda merasa anak yang gagal. Nah makanya saya sampaikan, mungkin kita sambil saya sendiri gitu ya, saya sendiri sambil mengintrospeksi diri gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sebaiknya respon kita? Nah ini ada namanya restitusi. Saya tadi melihat Pak Uken di ruang lokasi sudah melakukan restitusi terhadap murid. Ini kan contoh tadi ya Pak Uken ya, gitu ya, karena ada gitu. Tadi kira-kira Pak Uken ngapain ya ke salah satu baru ya Pak Uken ya. Cerita tadi pagi saya ketika mau print Pak Uken lagi ingin anak. Ya. Terima kasih, mohon izin Bapak Ibu. Kebetulan memang spontanitas tadi ya, keliling. Memang waktu pagi tadi saya sampaikan Bapak Ibu untuk KBM tetap berjalan. Jadi semua lunjak gitu kan, kita tetap harus ada posisi kontrol. Nah itu ada posisi kontrol pemantau ada. Nah yang paling baik itu adalah posisi kontrol manager, di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Selain itu juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, lagi manajernya, memanage aja. Anak-anak sebenarnya ya itu sudah mempunyai kodrat alamnya masing-masing. Jadi mereka itu sebenarnya sadar ketika mereka salah gitu kan ya. Kita mengarahkan ketika kamu berbuat salah. Nah ini segitiga restitusi. Jadi tahapannya itu kita kalibrasi tindakan yang salah dulu. Menstabilkan identitas dulu. Habis menstabilkan identitas itu, menstabilkan identitas itu sempurna Bu Mega. Jadi ya tadi bertanya dulu begitu kan ya. Kan karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kita ya kayak tadi, ya pasti kamu ketika seperti itu memang jadi bisa terlambat kalau misalkan bantu-bantu di rumah gitu kan ya, wajar. Untuk menstabilkan identitas dulu, untuk langsung aja ya salah kamu kan terlambat juga gitu. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kalau yang bilang tapi terlambat itu tetap adalah suatu kesalahan. Itu kan ya, karena kita harus masuk dalam 7 gitu. Kemudian menanyakan keyakinan tuh yaitu terus nanti kamu mau bagaimana gitu kan ya. Selanjutnya mau terlambat lagi tidak gitu kan. Nah gitu, itu menanyakan keyakinan. Nah ini, sekarang kita kembali ke yang tadi, output kita masalah PAS, Bu Laila. Kira-kira sekarang Bapak Ibu semua di sini baik pengawas maupun panitia sebaiknya bisa memposisikan diri sebagai manajer nanti. Dimana ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan, pertama kita memang harus buat kesepakatan dulu. Ketika terjadi kecurangan, kita sepakati nih, dan itu disampaikan kepada anak. Jadi anak ketika mendapatkan konsekuensinya, bukan mendapatkan hukuman nantinya. Konsekuensi kamu kan begini, karena kita sudah sepakat ketika kamu curang begini. Kemarin saya sudah mencoba Bapak Ibu di kelas 11 MIPA 3 mengenai keyakinan kelas yang saya buat. Saya jelaskan ke anak-anak mengenai kalau ujian, terus ya saya termasuk karena salah satu anak di sana yang sudah tidak ada sih gitu ya. Karena dan saya sangat kecewa karena dia adalah anak OSN dan saya tahu dia tuh searching di Google gitu kan ya. Jadi saya termasuk yang ngomong di sana tapi akhirnya belum ada.
saya bilang, gimana perasaan kalian ketika ada anak yang nilainya gede tapi kadang-kadang Google? Lalu dicurang atau bu gitu kita suka-suka. Nah sekarang mari kita buat kesepakatan. Ibu mah mendingan kalian nilainya besar tapi hasil sendiri ya aku bu cuma gitu ya. Daripada kalian nilainya besar tapi hasil mencontek. Dan saya tadi jelaskan tadi sekarang kita bikin keyakinan kelas. Apa kalian pertama harus fokus teh apa? Ya udah fokus. Kita tuh seminggu ujian tuh benar-benar ujian loh, gitu bukan main-main, bukan ulangan. Jadi benar-benar kalian itu menyadari bahwa ini ada ujian. Yang kedua, dibaca cek saya dari gitu ya. Ada guru kayak bikin soal yang hese gitu ya. Memperkirakan mana sulit, memudah, anu sedang gitu kan ya supaya seimbang. Tapi anaknya buru-buru dibaca sih soal teh, kadang langsung karena itu tinggal klik beres gitu ya. Jadi Bu Pak, termasuk itu bolehlah mungkin nanti kita sepakati apabila kesepakatan keluar kelas supaya maksudnya kita juga menekankan ke anak bahwa waktu yang sudah disediakan oleh guru itu sudah dipertimbangkan. Jangan sampai kita juga rampang ibu gitu kan, tidak. Yang ada itu kalian ini tidak mau berusaha gitu. Padahal waktu banyak sok kemudian satu oke gitu kan, tapi kita kan gitu kan tidak gitu kan. Jadi memang selain kita menumbuhkan budaya kejujuran, kita juga ingin menumbuhkan kerja kerasnya anak. Ketika mereka menghadapi masalah tidak lantas langsung menyerah begitu. Tuh terus, nah itu tadi terus kalau ketahuan mau gimana, laporin aja ke guru mata pelajarannya bu. Nah terus maunya diapain ya, kalau misalkan itu minimal katakan aja gitu. Senang anak-anak ya kelas 12 kelas 11 3. Jadi yang ketahuan minimal KKM bu, sudah gede apapun dia minimal KKM kalau ketahuan. Oke, sampai ada kata saya begitu ya. Terus apa lagi? Disuruh pulang aja bu, kan enak. Nah, ada yang kayak gitu-gitu gitu ya. Maksudnya suruh udah berhenti ujiannya, oh tidak bisa gitu, malah mereka mah seneng-seneng aja disuruh berhenti ujian gitu kan ya kata saya tanya. Ya paling seperti itu. Di mungkin ini juga harus pembahasan yang lebih. Nanti mungkin ya Pak Uken bolehlah isi apa namanya bagian yang Pak Uken dan Bu Dewa untuk merumuskan. Saya hanya mengantarkan sebagai apa namanya acuannya. Tadi ya kita bahwa di sini kita ingin menumbuhkan budaya positif karena lingkungan kita adalah tempat bercocok tanam para cukulan-cukulan. Kita harus harus membuat lingkungan ini adalah lingkungan yang subur supaya mereka dapat hidup dengan tumbuh dengan baik dan berbuah dengan lebat dan memberikan manfaat kepada sekitarnya. Amin. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu karena ini sudah 1 jam lebih. Mohon maaf saya bilang tadi 30, ternyata alhamdulillah terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semua di sini, peran aktif Bapak Ibu dan terutama kesediaan Bapak Ibu di sini bahwa saya yang berbicara di depan ini adalah bukan apa-apa. Mohon maaf sekali saya tidak ada apa-apa gitu kan, hanya memang dan saya sedang tugas gitu ya. Jadi saya mohon maaf sekali, tidak ada maksud saya mengajari, saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Seperti itu. Dimaafkan ke Bu? Alhamdulillah. Terima kasih banyak dan jangan bosan. Mungkin di lain waktu saya juga pasti setiap kali